Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Puyanto Syotang. Saya dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik dari kelas AKP 3A. Saya akan menjelaskan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Pembahasannya yaitu konsep dasar, karakteristik, dan penerapan. Apa itu metode harga pokok pesanan? Metode harga pokok pesanan yaitu metode pengumpulan biaya produksi yang diterapkan oleh perusahaan yang menghasilkan produk berdasarkan pesanan dari pelanggan. Fokus metode harga pokok pesanan yaitu menghitung total biaya dan harga pokok per unit secara individual untuk setiap pesanan yang berbeda, yang bertujuan untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan secara spesifik untuk menyelesaikan pesanan A, pesanan B, dan seterusnya. Contoh industrinya yaitu percetakan, perusahaan mebel, kontraktor, dan bengkel reparasi, dan lain-lainnya. Nah, karakteristik usaha dan produksi yaitu proses produksi terputus-putus, yaitu produksi dimulai hanya setelah pesanan diterima. Kedua, produk unik. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan sesuai dengan spesifikasi atau permintaan unik dari setiap pemesan. Ketiga, akumulasi biaya, yaitu biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan terpisah, bukan per periode. Yang terakhir yaitu dasar biaya. Biaya produksi dibagi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Masuk ke klasifikasi biaya yaitu penggolongan biaya produksi, jenis biaya. Nah, satu itu biaya produksi langsung. Komponennya yaitu biaya bahan baku langsung atau BBBL dan biaya tenaga kerja langsung. Perhitungan ke harga pokok yaitu biaya sesungguhnya terjadi. Yang kedua, biaya produksi tidak langsung, komponennya yaitu biaya overhead pabrik atau BOP dan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka di awal. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi biaya produksi. Nah, tahap 1 itu pengeluaran biaya, yaitu pembelian bahan baku dan pembayaran gaji atau upah. Yang kedua, pengumpulan biaya atau semua biaya atau biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebankan ke rekening barang dalam proses atau BDP. Nah, yang ketiga, pelacakan biaya. Setiap biaya dalam BDP atau barang dalam proses dicatat rinci pada kartu harga pokok untuk setiap pesanan. Keempat, produk selesai. Pesanan yang selesai dipindahkan dari BDP ke persediaan produk jadi. Nah, terakhir yaitu penjualan. Produk jadi yang dijual menjadi harga pokok penjualan atau HPP. Nah, selanjutnya yaitu kartu harga pokok atau job order cost sheet. Definisinya yaitu kartu harga pokok yaitu dokumentasi atau rekening pembantu sentral yang digunakan untuk mengakumulasi dan merinci seluruh biaya produksi untuk satu nomor pesanan. Nah, yang kedua, fungsi utamanya yaitu sebagai tempat parkir sebuah biaya seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik hingga pesanan selesai dan harga pokok dapat dihitung. Nah, ketiga yaitu informasi yang dicatat. Keempat, nomor pesanan dan nama pelanggan. Kelima, tanggal mulai dan selesai. Dan keenam, total biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Dan terakhir, kuantitas produk dan harga pokok per unit akhir. Nah, selanjutnya yaitu manfaat informasi harga pokok pesanan, yaitu satu, penentuan harga jual. Nah, dasar yang kuat untuk menetapkan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. Kedua,
Keputusan pesanan yaitu membantu dalam keputusan menerima atau menolak pesanan, terutama jika ada harga khusus. Ketiga, pengendalian biaya memungkinkan manajer memantau dan membandingkan realisasi biaya dengan biaya yang dianggarkan. Keempat, perhitungan laba atau rugi. Menghitung laba atau rugi kotor secara spesifik untuk setiap pesanan yang telah selesai. Kelima, penilaian persediaan. Tentukan nilai persediaan produk jadi dan BDP barang dalam proses yang disajikan di neraca. Perhitungan harga pokok per unit. Rumus perhitungan harga pokok yaitu total biaya produksi atau TBP pesanan sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, untuk menentukan harga pokok per unit yaitu harga pokok per unit sama dengan total biaya produksi pesanan dibagi jumlah unit produk pesanan. Nah, selanjutnya akuntansi biaya overhead pabrik atau BOP. Perlakuan khusus BOP yaitu 1. Penentuan tarif. Tarif BOP dihitung pada awal periode akuntansi menggunakan estimasi total BOP dan estimasi dasar pembuanan atau misalnya jam kerja langsung BBTKL. 2. Pembebanan BOP atau applet. BOP rumusnya BOP dibebankan sama dengan tarif BOP dikali realisasi dasar pembebanan. Ketiga, analisis selisih atau variance. Pada akhir periode perlu dihitung selisih antara BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan. Selisih ini kemudian disesuaikan. Kesimpulannya yaitu poin penting, metode harga pokok pesanan memastikan akurasi biaya untuk setiap produk yang berbeda dan unik. Nah, kunci suksesnya penggunaan kartu harga pokok dan penggunaan BOP yang tepat. Dan yang terakhir dengan job order costing, kita dapat mengetahui laba atau rugi setiap produk yang kita hasilkan. Sekian itu saja dari presentasi saya.